tiga kalian. Buku yang terbaru saya, ya. Buku BBD jilid 3. Silakan kalian buka. Us, jadi kok aku tiba-tiba keluar dari breakout ya? Bagaimana, Dek? Aku kok tiba-tiba tadi keluar dari breakout ya, Us? Mungkin aja sinyalnya terlempar mungkin. Kalau misalnya kalian keluar dari breakout, silakan nanti langsung bergabung kembali ya, Dek. Ya, tinggal nanti join kembali dengan link yang sama. Kemudian nanti memilih menu breakout kelas 4C. Oke, sayang? Nah, anak-anakku, silakan kalian buka buku BBD kalian, buku BBD jilid 3. Di kelas 4C ini, adakah yang belum BBD-nya, Dek? Ada yang belum mengambil buku BBD? BBD jilid 3. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Aku belum, Us. Aku belum, Us. Aku belum, Us. Aku belum, Us. Oh ya, yang belum siapa, Dek? Aku. Ada yang belum? Aku, Us. Oh, Mbak Selda belum. Oke, Mbak Selda, segera diambil ya, sayang ya. Supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran di buku BBD jilid 3 ini ya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar tema 3. Nah, ini tema 3, sub tema 1. Nah, pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1. Masih ingat kan anakku semuanya? Jika ada pembelajaran 1, berarti nanti kita akan belajar muatan pelajaran apa, Dek? Nah, muatan. Sekarang itu namanya bukan mapel. Kalau mapel itu kan mata pelajaran. Sekarang namanya apa, Dek? Mupel. Mupel itu adalah muatan pelajaran. Kalau di pembelajaran 1, berarti nanti kita akan mempelajari materi tentang PPKN dan bahasa Indonesia. Ingat deh, bagaimana nulis PPKN ya? PPKN itu P-nya besar, P-nya besar, K-nya besar, N-nya kecil. Ya, kemudian kalau bahasa Indonesia itu deh, karena ini adalah tulisan untuk muatan pelajaran, maka B-nya besar, I-nya juga besar. Paham ya sayang ya? Nah, alhamdulillah deh, silakan kalian buka buku BBD-nya halaman 4. Nah, oke sayang, halaman 4. Nah ini halaman berapa deh? Halaman 4 ya. Insya Allah untuk Zoom hari ini sudah kita rekam. Barangkali nanti ketika kalian membutuhkan pengulangan materi lagi, bisa memutar rekaman Zoom meeting untuk hari ini. Ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tema 3 dengan tema besarnya apa sih? Peduli terhadap makhluk hidup ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, Muslimah mau tanya kepada Mbak Anissa. Nah, Mbak Anissa, setahunya Mbak Anissa, makhluk hidup itu apa saja, Mbak Muslimah? Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja, Mbak Muslimah? Mbak Anissa? Tumbuhan, kemudian hewan atau binatang, satu lagi kita manusia ya. Ingat sayangku, makhluk hidup itu tidak hanya manusia ya, tetapi makhluk hidup itu deh ya, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan atau binatang. Paham deh? Paham deh? Dan kamu harus tahu ya, semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberi tugas dan kewajiban masing-masing. Ya.
kita harus tahu deh, Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Usmah, berarti corona itu ada manfaatnya Usmah. Kita ada masa lalu hidup deh, virus deh, tumbuh deh, berkembang deh. Ya, ada manfaatnya Usmah? Nggak ada. Mas Arkana menjawab tidak ada. Oh yang lain? Manfaatnya bikin sakit. Yang lain? Bikin sakit. Harus. Halaman berapa? Nah, ya, yang di rumah sekarang mesti tanya, ya. Berapa? Makhluk hidup yang berwarna corona, virus corona, itu ada manfaatnya tidak Mas Atta? Ada tidak deh? Katanya Mas Arkana, gak ada manfaatnya, kan bisa membuat orang meninggal Usman. Ada Us. Atta, bagaimana pendapatnya Mas Atta? Bagaimana pendapatnya Mas Atta? Apakah ada manfaatnya? Ingat anak-anak bikin sekolah itu jadi kita belajarnya daring aja di rumah. Tetapi terkadang kita itu tidak sadar manfaatnya kira-kira apa. Ya, yang pertama Manfaatnya membuat corona ini, ya banyak sekali deh penduduk di dunia ini kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, ya kemudian dia kehilangan interaksi sosial, kehilangan waktu untuk belajar. Tetapi deh kalian itu harus bisa mengambil segala hikmah. halaman berapa? Rami, kalian lihat beberapa hari yang lalu deh. Pas Arkana ya. Manfaatnya usah kita libur Ingat sayangku, kalian itu di rumah tidak libur, tapi kalian pembelajaran via daring, ya, Dedek ya. Nah, ingat anak-anakku semuanya, beberapa waktu yang lalu, ya, di media sosial kita itu dihebohkan. Dihebohkan dengan apa, Ustazah? Dihebohkan dengan langit yang ada di Jakarta. Ya, kan dulu sebelum corona deh, ya, langit terus bagaimana sih gelap karena banyak polusi. Sek to. Darah. Kamu lihat deh, dengan adanya kasus corona yang kemarin melonjak tinggi, ya, semua aktivitas kita dibatasi deh. Polusi udara itu semakin berkurang, ya. Bumi kita itu butuh refreshing. Bumi kita itu butuh sirkulasi udara, ya. Jadi mungkin deh Allah itu memberikan kita cara-cara yang lain untuk membersihkan bumi kita ini. Paham sayangku? Kalau tidak ada corona deh, guru-gurumu juga tidak akan kreatif untuk membuat pembelajaran semenarik mungkin. Ya tapi tidak deh. Kalau tidak ada corona, kalian itu tidak akan mungkin merasakan bagaimana, nah ini loh deh, bagaimana deh ya peran teman kalian, peran guru kalian selama di sekolah. Kira-kira ketika di rumah, kamu kangen nggak sama teman-temanmu? Mas Arkana kangen nggak sama Mas Anda yang ada di rumah? Kangen nggak? Kangen dong? Ya, kangen ya. Mas Delano, kangen tuh deh dengan teman-temannya dari sekolah tuh Mas Delano, pasti kangen ya. Kalau tidak ada corona deh, kalian nanti tidak mungkin akan tahu bagaimana peran guru, bagaimana peran orang tua kalian, bagaimana peran teman kalian untuk mempelajari kalian di rumah. Maka dari itu anak-anakku semuanya, semua peristiwa yang kita alami pasti itu ada manfaatnya. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Hari ini nanti kita akan mempelajari ya muatan pelajaran PPKN tentang apa Usmikmah? Tentang hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap tumbuhan atau tanaman.
Tidak perlu kalian sayangku. Kalian nanti cukup untuk menenggeli atau menggarisbawahi saja. Ya, boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan stabilo, atau menggunakan bolpen warna. Silakan. Ya, Muslimah tidak meminta kalian untuk menulis. Ya, silakan Dek. Semua materi sudah ada di buku BBD kalian. Kalian nanti tinggal Muslimah, tinggal menebalkan. Kira-kira kata yang penting itu yang mana? Silakan kalian tebalkan. Anak-anakku, barangkali ada yang belum paham, ya, antara pengertian hak dan kewajiban. Ya, Muslimah tanya dulu kepada Mbak Brina yang ada di sekolah. Mbak Brina, hak itu apa sih, Mbak? Nah, hak itu apa sayang? Hak itu diberikan Muslimah ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Hak itu apa Muslimah? Hak? Apa sayang? Hak itu apa? Hah? Hak? Benar. Mbak Brina benar. Hak itu adalah sesuatu yang diberikan, ya, setelah kita melakukan kewajiban. Benar. Hak itu apa tuh? Hak itu sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita dapatkan. Ya, kalau kewajiban yang di rumah kewajiban. Coba Muslimah mau tunjuk. Nah ini Mas Yahya. Mas Yahya, silakan Mas Yahya. Kalau kewajiban apa kewajiban Mas? Apa? Kewajiban apa kewajiban? Kewajiban hal yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak. Pinter banget, alhamdulillah. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, Mas Sarah. Berarti kita harus melakukan apa dulu sih, Mas? Hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban. Pintar. Lakukan kewajiban kalian terlebih dahulu, baru kalian nanti meminta hak kalian. Paham nggih? Paham nggih? Muslimah ulangi, ya. Kewajiban itu harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum nanti kita mendapatkan hak kita. Ya, berarti Dek, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya. Nah, sekarang sinonim atau persamaan tumbuhan itu apa? Persamaan tumbuhan itu apa, Dek? Persamaannya tumbuhan yang di rumah, Mas Dimas? Persamaan tumbuhan? Tanaman. Persamaan tumbuhan itu apa? Tanaman. Tanaman. Sudah kelas 4 ya. Berarti harus banyak mengenal kosakata. Tumbuhan itu nama lainnya tanaman. Tanaman itu merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu ciptaan Allah, berarti kita sebagai manusia harus selalu menjaga, harus selalu merawatnya. Supaya apa, Muslimah? Supaya kehidupan alam di bumi ini nanti seimbang. Coba sekarang kalian bayangkan, jika bumi ini tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Dek? Jika bumi ini tidak ada tanaman-tanaman tumbuhan? Ada yang bisa menjawab? Yang di rumah? Silakan raise hand. Silakan raise hand yang di rumah. Jika bumi kita tidak ada tanaman, apa yang terjadi, Muslimah? Bumi. Mas Yahya? Bumi akan rusak. Mas Yahya? Ya, ini Mas Yahya akan menjawab. Bumi kita akan rusak, Ada lagi yang lain jawabannya? Mas Yahya, silakan Mas Yahya. Kekurangan air. Nah, bumi kita kekurangan air, Sip. Ada lagi, Kita bisa makan pisang, kita nggak bisa bikin pie, Mas Arthur, ulangi lagi Mas Arthur. Kita tidak bisa makan pie atau kurma, Nah, ini dia. Subhanallah, Dek. Jawaban kalian sangat-sangat luar biasa. Memang benar, Dek. Tumbuhan itu bisa menyimpan air. Di mana Muslimah? Di mana Muslimah? Melalui akar. Karena tumbuhan itu salah satu manfaatnya itu
bisa menahan air hujan. Dan kamu harus tahu deh, kita itu bernafas. Siapakah yang memberikan kita oksigen atau O2? Tumbuhan. Tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, bagaimana kita bernafas? Banyak tumbuhan atau tanaman hijau. Ya, semakin banyak tumbuhan atau tanaman hijau deh, maka bumi kita nanti akan terhindar dari yang namanya global warming atau pemanasan global. Ya, kalau bumi kita nanti itu terlalu banyak CO2 atau karbon dioksida, maka lapisan ozon kita nanti akan semakin berlubang. Bumi kita nanti akan semakin panas. Karena lapisan ozonnya kan bolong-bolong deh. Untuk menutupi lapisan ozon bagaimana Usmikmah? Dengan cara deh, ya, O2-nya tadi itu diperbanyak lagi. O2 yang dihasilkan di bumi ini nanti deh, itu diperbanyak lagi. Salah satunya dengan bagaimana Usmikmah? Dengan melestarikan tumbuhan atau tanaman yang ada. Makanya jadi ya, kamu itu sama tumbuhan itu harus matur nuwun, harus berterima kasih. Karena kalau sih mah, iya deh, manusia itu adalah makhluk yang rakus. Kok bisa rakusnya kita deh? Apa yang kita hirup? Udara. Namanya apa? Oksigen. O2. Apa yang kita keluarkan? Apa yang kita keluarkan deh? Apa yang kita keluarkan Usmikmah? Karbon dioksida. CO2. Tapi kalau untuk pohon tumbuhan tanaman mereka ini tidak sama seperti kita. Mereka itu malah menghirup polusi udara yang ada di lingkungan sekitarnya. Tapi kalau ya mereka tuh menghirup apa? CO2, karbon dioksida. Kemudian mereka olah, baru nanti mereka keluarkan menjadi oksigen yang nantinya akan kalian hirup. Semakin banyak tumbuhan di rumah kalian, maka tidak heran deh kalau rumah kalian terasa segar, terasa sejuk. Nah, Mas Arkana, aku suruh terus di rumahmu banyak ada tanaman. Banyak kalau di dalam. Nah, coba rumahnya Mbak Brina. Usmikmah kok tahu sih, Mak? Tahu loh, Mbak Brina kan aku ada tanaman. Mbak Brina kan katanya pandai mengirimkan foto tugas ini, tugas itu. Tak lihat rumahnya Brina banyak tanaman ini ya. Jadi ya bisa deh. Rumahnya Mbak Ai deh. Rumahnya Mbak Ai itu deh samping apa? Samping kanan ya. Dia kan tuh Mbak, pohon-pohonnya tuh. Nah, ya masuk ke rumahnya Mbak Ai. Tidak menggunakan AC, sudah terasa sejuk, rindang. Karena di situ banyak oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Maka dari itu anak-anakku semuanya, kalian itu harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap tanaman, terhadap tumbuhan. Sekarang, kewajiban apa? Serta Usmikmah yang harus kita lakukan dengan tumbuhan. Silakan dibaca nomor 1, kewajiban sikap bijak atau kewajiban apa saja terus yang harus kita lakukan ya terhadap tumbuhan atau tanaman. Dari situ tadi yang pertama Kak Us, yang pertama apa? Memberi pupuk sesuai kebutuhan ya. Memberi pupuk secara berlebihan juga tidak bagus deh. Makanya deh, pemberian pupuk itu harus secara berkala, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, silakan dibaca yang di rumah. Usmikmah minta Mbak Zelda. Yang kedua Mas sayang. Belum ya belum. Mas Delano. Yang kedua, kewajiban atau sikap bijak kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Dibaca sayang. Yang B, mengairi. Mas Delano. Mengairi.
kewajiban kita terhadap tumbuhan apa sayang? Kewajiban kita mengairi tanaman secara rutin ya. Nah, diberi irigasi atau pengairan ya. Karena tanaman itu juga butuh air. Sama seperti kita, tanaman itu juga butuh minum. Ya, jangan kamu kira loh deh, tumbuhan itu tidak makan sama tidak minum. Mereka makan. Ya, mereka mengambil deh zat-zat hara atau unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Ya, semua makhluk hidup itu tetap membutuhkan makan dan minum, sama seperti kita manusia. Yang ketiga apa sayang? Silakan Mbak Divi, dibaca Mbak Divi yang C. Yang C, memanfaatkan. Nah, memanfaatkan hasil tumbuhan sesuai kebutuhan. Ya, jadi ya, kamu misalnya di rumah itu ya, Dek ya. Misalnya punya tumbuhan apa ya, Dek, yang memiliki biji. Misalnya Dek ya, mangga. Nah, Mas Tara di depan rumahnya ada pohon mangga. Pohonnya itu baru berbunga deh. Jadi ya, karena Mas Tara tadi itu iseng deh. Ya, pohon yang baru berbunga tadi itu dia kepingin dijadikan pasaran. Kira-kira boleh nggak Mas Tara? Boleh nggak? Boleh. Ini ada pelajaran apa? Pohon itu berbunga. Pohon tadi itu akan menyiapkan dirinya supaya menghasilkan buah. Ya. Oh, bener. Nanti harus simak jawab ya di pertanyaannya Mas Tara ya. Nah, simak ulangi ya, Dek. Jika ada pohon atau tanaman sedang berbunga, ya, jangan kalian petik, Us. Karena Pak Us, dia itu nanti akan mempersiapkan dirinya untuk menghasilkan buah. Kalau buahnya nanti matang, silakan Dek, kalian ambil. Kalian konsumsi. Ya, jadi yang sampai pelajaran. Boleh kalian gunakan untuk kebutuhan hidup kalian. Nah, ini ada pertanyaan Mas Tara. Usiman, kenapa Usiman? Ketika malam hari, kita itu tidak boleh tidur di bawah pohon Us. Ada bisa menjawab? Yang di rumah Karena Mas Atta? Mas Atta? Mas Atta, silakan Mas Atta bisa menjawab. karena nanti nafasnya berebutan sama pohon. Karena nanti nafasnya Itu disebutin namanya. Mas Delano? Silakan Mas Delano dijawab. Ayo Mas Delano silakan. Mengapa Mas? Karena mengeluarkan CO2 oksigen. Oh ya, terima kasih Mas Delano ya. Nah ini pertanyaan bagus dari Mas Tara. Musima, mengapa Musima? Ketika malam hari ya, kita itu tidak boleh tidur di bawah pohon. Ya, kenapa Us? Nah, karena ketika malam hari pohon-pohon itu mengeluarkan karbon dioksida sebanyak-banyaknya, Mas. Hati-hati deh, pohon itu mengeluarkan CO2 paling banyak itu waktunya di malam hari. Makanya kita itu tidak boleh deh nek bengi-bengi mau turu ning nggon ngisor uwit. Bukan karena di pohon itu ada Mbak Kunti ya deh ya. Nah, bukan berarti di bawah pohon itu ada maaf ya deh ya, ada jin kiprik. Tapi memang deh, kalau malam pohon itu mengeluarkan karbon dioksida atau gas beracun yang apabila kita hirup nanti bisa membuat kita sesak nafas. Akibatnya bagaimana? Karbon monoksida. Meninggal. Ya, apakah itu karbon monoksida? Nah, tapi Mas Tara, kalau pagi dan siang hari silakan hubungan mengisap pohon. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Karena pagi dan siang hari pohon-pohon itu nanti akan mengeluarkan
memanfaatkan O2 atau oksigen untuk sirkulasi pernapasan kalian. Paham ya? Nah, sekarang poin berikutnya sekarang D. Sekarang H. Kalian tadi sudah melaksanakan hak kalian. Hak kalian terhadap tumbuhan atau tanaman. Sekarang ada yang tahu, Gus? Jadi yang ada yang tahu sih, Mak? Hak dalam memanfaatkan tanaman itu apa? Sudah tahu sih, Mak? Mbak Brina. Haknya. Subhanallah, ya, pintar banget deh. Haknya apa, Usmima? Hak merawat tanaman. Kita nanti akan mendapatkan udara yang segar. Yang kedua sekarang, yang di rumah silakan raise hand yang di rumah. Hak mendapatkan tanaman. Setelah kalian melakukan kewajiban, sekarang hak yang kalian peroleh. Silakan raise hand sayangku. Mas Fahri, oh Mas Delano. Silakan Mas Delano. Hakmu yang kedua apa Mas Delano? Yang kedua haknya? Haknya sayang. Mic-nya dinyalakan dulu deh. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Nah, silakan Mas Delano. Memanfaatkan hasil tanaman, misalnya buah, daun, getah, dan bunga. Nah, pintar sekali deh, ya. Hak kita itu tahu sih, Mas. Memanfaatkan hasil tanaman. Bisa berupa apa, Us? Bisa berupa daunnya. Bisa berupa buahnya. Bisa berupa apa, Dek? Bunga. Ya, jangan kalian kira loh, Dek. Bunga itu tidak memiliki manfaat untuk manusia. Ketika kita di daerah dataran tinggi deh, di situ banyak sekali tanaman bunga mawar ya deh ya. Kira-kira hasil bunganya nanti boleh tidak dipetik oleh para petani bunga? Boleh tidak deh? Boleh dong, silakan deh. Ya silakan deh, karena nanti akan digunakan untuk diperjualbelikan. Ya silakan, tidak apa-apa. Menikmati dari hasil tanaman itu boleh, bisa berupa bunganya, bisa berupa buahnya, atau bisa berupa daunnya. Kalian makan bayam, kalian makan kangkung. Nah, kira-kira ya kamu makan itu apanya? Daunnya. Ya deh. Pernah enggak kamu itu makan kembang turi deh? Ya. Kalau kamu yang di rumah deh, pasti suka makan itu ya deh ya, bunga turi atau kembang turi. Berarti kalau misalnya kembang turi atau bunga turi yang dimakan itu apanya? Bunga. Tanaman itu memiliki banyak sekali manfaat. Tidak hanya bunganya, tidak hanya daunnya, tidak hanya buahnya. Tapi kalau akarnya bisa nggak di akarnya deh? Akarnya bisa nggak akarnya? Bisa nggak dimanfaatkan manusia deh? Bisa. Ya, jadi ya bisa deh. Ya, rotan itu mau nggak pohon rotan? Rotan itu yang dimanfaatkan apanya kalau rotan itu? Rotan apanya rotan? Akar-akarnya tadi. Nah, digunakan untuk membuat kerajinan. Ya. Nah, kemudian terus hak yang kedua tahu sih Mas. Nih, menikmati keindahan bunga. Bunga-bunga yang kalian tanam nanti pasti akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan indah. Silakan Dek, kalian nikmati, kalian petik, kalian masuk ke dalam tas bunga kalian dan kalian gunakan untuk pajangan rumah kalian. Terserah. Ya, boleh. Enggak boleh Mas Tara, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Silakan dimanfaatkan bunganya. Tapi ingat Dek ya, kalau bunganya itu bukan bunga nanti akan menghasilkan apa namanya buah loh ya. Kalau mawar apakah dia menghasilkan buah lagi? Enggak ya, kecuali kalau bunga mangga enggak boleh kalian petik karena dia nanti masih akan berkembang biak untuk menjadi buah. Ya, kemudian Dek, berikutnya tahu sih Ma. Nah ini menikmati udara segar dari hasil fotosintesis. Tadi sudah sih Mas jelaskan pada kalian ya Dek ya. Kalau tanaman atau tumbuhan itu menghasilkan oksigen,
ya, atau menghasilkan O2 yang nantinya akan digunakan untuk kita bernafas. Ya, semakin banyak tanaman, maka O2 di muka buminya itu akan semakin banyak. Nah, kira-kira Dek, dari penjelasan Usmikma, bagian mana yang belum kalian pahami? Yang di rumah Dek, untuk ngumpul PPKN, ada yang belum dipahami? Ngumpul PPKN, paham ya? Usmikma ulangi ya Dek ya. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan juga merupakan makhluk hidup. Ya, kita harus apa namanya Dek, sama-sama menjaga makhluk hidup kita Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa Usmikma? Tumbuhan atau tanaman. Ya, jadi sebisa mungkin antara kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang. Ingat sayang, ya, jangan menuntut hak kalian sebelum kalian nanti melakukan kewajiban kalian. Kalau sudah Dek, yang di rumah silakan kalian buka halaman 5. Yang di rumah silakan dibuka halaman 5. Halo Dek. Sudah selesai. Subhanallah, ya. Tetap menyimak ya sayang. Barangkali nanti ada pertanyaan. Nomor 1, silakan kalian perhatikan gambarnya. Ya, hak Dayu setelah melakukan kegiatan tersebut, haknya apa kira-kira? Dayu telah menanam tumbuhan. Berarti hak sesuatu yang Tumbuh berkala. Mbak Brina nomor 1. Pintar. Nomor 1 C, mendapatkan udara yang segar. Nomor 2, yang di rumah silakan raise hand. Jawabannya apa? Mas Delano, silakan Mas Delano. Pernyataan yang merupakan tindakan bijak dalam memanfaatkan tanaman adalah Javier menyiram tanaman bunga setiap sore. Nah, benar sekali. Nomor 2, pernyataan yang merupakan tindakan bijak C, ya. Javier menyiram tanaman bunga setiap sore. Nomor 3, yang di sekolah, Mbak Ai. Ada gambar seperti itu, Mbak Ai, ya. Dilarang menginjak rumput. Nah, jawabannya apa, Mbak Ai? Nomor 3, Mbak Ai. D, tidak menginjak rumput di taman. Nomor 3 D sayang. Nomor 4 yang di rumah silakan raise hand. Nomor 4. Ayo deh dinyalakan kameranya. Mas Farid. Nomor 4 Mas Farid. Aku tahu, Us. Nomor 4 sayang. Nomor 4, Kak. Ya Mas ya. Nomor 4, Kak. Nomor 4, menjaga dan dibaca dulu soalnya Mas Yahya. Menjaga dan memanfaatkan tanaman padi dengan bijak dan bertanggung jawab merupakan kewajiban semua orang. Nah, nomor 4 jawabannya A, semua orang. Nomor 5 yang di sekolah, Mbak Teura. Saat belajar kelompok, menunjukkan apa, Dek? Ayo, minuman wedang. Nah ini, kamu tahu kan, Dek? Kalau kamu itu minum teh, yang diambil itu apanya? Bagian apa dalam tanaman? Kalau minum teh, daun. Berarti termasuk apa itu, Smita? Apa, Mbak Divi? Hak manusia terhadap tumbuhan. Kalian berhak untuk memanfaatkan tumbuhan bagian bunganya, bagian apa namanya buahnya, akarnya, daunnya, silakan dimanfaatkan, tetapi dengan cara yang bijak, jangan berlebihan. Paham ya? Nomor 6, yang di rumah silakan raise hand.
Selain Mas Delano dan Mas Yahya, yang lain bisa beri kesempatan. Mas Atta nomor 6. Halaman 5 nomor 6. Mas Atta, ayo Dek resden Dek. Salah tidak apa-apa sayang. Yang namanya belajar jangan takut salah. Nomor 6 Dek. Yo. Ayo resden sayang. Mbak Sasa. Mbak Sasa sudah pulang ini Mbak Sasa. Kemarin katanya ke Jakarta ya Dek. Sudah pulang Mbak Sasa. Sasa belum. Sudah pulang? Ya, nomor 6 Dek. Mendapatkan udara bersih merupakan hak setiap masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan jawabannya bebas. Yang penting sesuai dengan kalimatnya. Lakukan apa, Dek? Kebersihan boleh, kerja bakti boleh. Nah, silakan. Kebersihan atau kerja bakti. Yuk, nomor 7. Siti tidak menghabiskan nasi. Loh, gede. Ya, ingat anak-anakku, kalian itu makan nasi. Proses sampai menjadi nasi itu tidak sekejap. Kalian mengedipkan mata makcling loh, Dek. Ya, Dedek ya, ingat loh, Dek. Petani itu menanam padi, itu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Karena apa? Tanaman padi itu termasuk salah satu tanaman yang unik. Kenapa kok unik Mas Arkana? Kenapa kok unik Dek tanaman padi Dek? Nah, karena apa Dek? Karena apa Mas? Karena apa yo? Nah, padi itu hanya bisa tumbuh di daerah yang panas. Tetapi banyak airnya, Yejan. Panas, tapi akeh banyune. Nah, Di sawah. Ulangi nggih. Padi itu termasuk salah satu tanaman yang unik. Karena apa? Dia itu butuh matahari, butuh udara yang panas, tetapi butuh air yang banyak. Ya, makanya Dek, kalau kalian itu menanam padi di musim kemarau, padi yang dihasilkan nanti apakah bagus? Enggak, Dek. Karena apa, Dek? Padinya itu kekurangan air. Petani harus mengusahakan supaya tanaman padinya tadi mendapatkan air yang cukup untuk minum tanaman tersebut. Kebalikannya sih Mas, jika musim penghujan, ya, Dek ya, tidak ada matahari yang bersinar terik, apakah hasil panen padi juga akan bagus? Enggak. Ya, kalau padi kelebihan air itu juga tidak bagus sayang. Kalau orang Jawa itu bilangnya apa Dek? Popok. Ya, nah, tidak pelenuh isinya. Ya, nah, orang gemuk-gemuk hasilnya. Nah, berarti nomor 7 jawabannya apa? Jika kalian itu makan nasi, tetapi tidak kalian habiskan, berarti kalian tidak menghargai jasa para petani. Nah, nomor 8 apa itu? Merawat tanaman. Nah, merawat taman. Kewajiban Us. Mbak Sasa, silakan Mbak Sasa. Nomor 8 dibaca. Mbak Sasa. Dari tadi aku udah raisen. Merawat taman merupakan kewajiban setiap orang. Mbak Sasa, merawat taman. Merawat taman. Merawat taman merupakan kewajiban setiap orang. Nah, pintar. Merupakan kewajiban setiap orang. Alhamdulillah, Dek. Mupel PPKN sudah kita Dek, lalui. Sekarang kita masuk ke astagfirullahaladzim. Masih ada nomor 9 ini, ya Dek ya. Nah, gampang Dek. Ya, hak lani terhadap tumbuhan gampang. Sudah ada di bacaan paling depan. Hakmu itu apa sih, Mas? 1, menikmati udara yang segar atau menikmati udara yang bersih. Hak kalian terhadap
terhadap tumbuhan. 1, menikmati udara yang segar, menikmati udara yang bersih boleh. Yang kedua, apa dek? Apa dek? Apa itu? Dek ya, memperoleh keindahan atau menikmati keindahan bunga. Yang ketiga, Pak Us, memanfaatkan hasil tanamannya. Bisa berupa bagian daun, bagian bunga, atau nanti mungkin bagian buahnya. Nah, nomor 9 sudah ada di bacaan ya sayang ya. Hak-hak kalian terhadap tanaman. 1, mendapatkan udara yang bersih atau mendapatkan udara yang segar. Nomor 2, apa deh? Menikmati keindahan bunga. Nomor 3, memanfaatkan hasil tanaman. Insya Allah mudah sayang. Sekarang kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tentang apa itu Sima? Tentang kata-kata tanya. Ya, sudah kalian bahas waktu kalian dulu duduk di kelas 1 ya, Dek? Ya, Pak Deus. Nah, ini kata tanya. Ya. Kata tanya itu meliputi apa saja, Dek? Kata tanya. Nah, ini kata tanya. Berarti kata yang digunakan untuk bertanya. Sudah pernah kita bahas ya sayang ya. Nah, ayo. Kata tanya, Us. Ayo. Meliputi apa saja, tahu Sima? Yang pertama ada apa, Dek? Apa? Nah, apa itu menanyakan apa? Hah? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu lakukan? Berarti apa itu untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, Pak Us. Yang kedua, Us. Nah, siapa? Kata tanya siapa untuk menanyakan apa, Dek? Pinter. Menanyakan orang. Siapa nama orang tuamu? Siapa yang bersamamu tadi malam? Berarti menanyakan orang tuh, Dek. Pinter. Yang ketiga apa itu, Us? Nah, kapan? Kalau kapan itu menanyakan apa? Nah, kapan Arkana melakukan PTN terbatas? Berarti kapan itu menanyakan apa, Mas Arkana, kapan? Nah, kapan itu menanyakan waktu. Kemudian, Us, yang keempat, sudah ada di buku kalian. Tinggal kalian stabilo atau di spidol warna atau di bolpoin warna untuk menandainya saja, ya. Nah, yang keempat apa, Dek? Loh, di mana? Di mana? Ya, tempat. Kemana? Tujuan. Nah, dari mana? Asal ya, Dek ya. Nah, ini di mana? Di mana rumahmu? Menanyakan apa itu di mana rumahmu? Tempat. Kemudian, kemana kamu pergi hari Minggu? Kemana? Tujuan. Nah, dari mana? Nah, dari mana kamu tadi siang? Belum siang ini ya. Dari mana kamu tadi malam? Asal ya. Nah, kemudian terus yang kelima, Dek, mengapa? Mengapa? Nah, mengapa Arkana tidak hadir hari ini? Nah, atau mengapa Mbak Rara? Mengapa Rara tidak hadir hari ini? Karena Rara tidak termasuk absen nomor 1 sampai 7. Nah, berarti mengapa itu menanyakan apa? Alasan atau sebab. Lanjut, terus. Kalau bagaimana? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu, Mbak Askia? Nah, bagaimana kabarmu, Mas Aska? Nah, bagaimana itu menanyakan apa kalau bagaimana? Menanyakan apa dia bagaimana? Keadaan atau kondisi. Sudah ada di situ semua, sudah ada sayang. Kalau berapa? Nah, berapa
arkana itu ya. Nah, berapa pensil yang kamu bawa atau berapa ballpoint yang kamu bawa? Kalau berapa? Menanyakan apa? Pinter Mbak Dina. Berapa itu menanyakan jumlah. Dek, kata tanya ini biasanya bisa kita singkat menjadi ini loh, Dek. Nah, ini loh. Kalau misalnya kamu bingung, Muslimah, kata tanya itu terdiri dari apa? Sejata Muslimah, kalian nanti bisa meningkatkan dengan ini, Dek. Adik Simba. Adik Simba. Nah, ini kalau misalnya bingung, kata tanya itu apa? Sejata Muslimah, itu loh, Dek. Gile-gile. Adik Simba. Apa? Di mana? Kayak kapan? Siapa? M-nya? M-nya? Kenapa? Banyak? Berapa boleh bagaimana? Tapi kalau bagi sini adalah bagaimana ya, bukan berapa ya. Nah ini, kalau misalnya kalian pengen mengingat katanya, kalian boleh deh menghafalkan apa namanya kata ini deh. Adik Simba. Apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Nah, tentunya deh materi BI ini sudah pernah kalian pelajari di kelas bawah, kelas 1 pun juga sudah pernah. Mengapa deh kok BI-nya membahas mengenai katanya? Karena nanti kita akan belajar untuk bab wawancara orang. Ketika ingin melakukan wawancara, berarti dia harus bertanya tuh deh. Kalau bertanya menggunakan kata apa, Dek? Kata tanya. Ya tidak, Dek. Muslimah ulangi, Dek. Ya. Sengaja Muslimah memberikan materi kata tanya. Karena apa? Di bab berikutnya, nanti kita akan belajar mengenai wawancara. Ketika kita melakukan wawancara, kita pasti, Dek, memberikan pertanyaan. Dan ketika orang memberikan pertanyaan, pasti dia itu apa namanya? Menggunakan kata tanya, ya. Nah, alhamdulillah ya, Dek ya. Kalau sudah silakan dibuka halaman 9. Yang di rumah silakan di-on kameranya, halaman 9. Sudah, Dek? Nah, di situ ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya itu sudah ada di bacaan. Apa isi bacaan di atas? Insya Allah mudah. Ya, bacaannya itu membahas mengenai makanan pokok yang ada di Indonesia yaitu padi, ya. Jadi ya, ingat deh, Indonesia itu makanan pokoknya sebenarnya tidak hanya padi, tetapi memang deh mayoritas yang dimakan di Indonesia itu adalah padi, ya, berasnya, padinya dimakan, ya. Kemudian nomor 2, insya Allah mudah, ya. Nomor 3, insya Allah juga mudah. 4, 5, insya Allah mudah. Anak-anakku deh, nanti setelah ini nanti silakan. Kalau sudah pulang dari rumah ya Dek ya, dikerjakan ya sayang ya. Nah, berlatih menulis supaya tangannya tidak kaku. Ya, Dek ya. Nah, Muslimah cukupkan untuk pembelajaran tematik untuk hari ini. Yang di rumah silakan boleh break minum terlebih dahulu. Setelah ini nanti kita akan belajar materi Isnuba, ya, Dek ya, bersama dengan Antok. Silakan Dek, kalian persiapkan untuk buku BBD Isnubanya, ya. Muslimah cukupkan untuk pembelajaran tematik. Yang di rumah jangan keluar dari Zoom meeting terlebih dahulu. Kalian boleh break, boleh istirahat, tetapi jangan keluar dari Zoom meeting, ya. Nah, terima kasih anakku semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di kelas, ya, nanti Muslimah sebentar. Yang di kelas, Dek, jika mau minum, Muslimah kamu dulu ya, Muslimah bagi ya, sebelah sini. Jangan dibuka pasnya terlalu lebar, Dek, sedikit aja dari bawah. Silakan minum dulu, ya. Barisannya Dek Teura ke belakang boleh minum dulu. Jangan dibuka maskernya. Sini, dari bawah sini dikit. Dibuka dikit. Nah, ya. Silakan minum dulu saya di sebelah sini. Yang barisannya Mas Tara jangan minum dulu ya.